Saudara, kembali lagi kita dalam program Kuasa Kebenaran Channel, di mana kita melakukan pekerjaan Allah ya. Saudara, ini adalah pekerjaan Allah. Namun saudara, kita akan membahas pertanyaan minggu lalu, yaitu karena Injil adalah dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu pada Evangelion ya, dan Angelia, dari kata Eu dan Angelia. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara Injil menyelamatkan jiwa manusia dalam perang ini. Sebelum kita akan membahasnya, mari kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau yang di tempatmu yang maha kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik hingga detik pada saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa, biarlah kami dapat mengajar kebenaran-Mu dan kami dapat mendengar firman-Mu, karena firman-Mu itu akan membawa kami menuju surga yang kekal, dan firman itu membentuk karakter kami menjadi karakter surgawi. Terima kasih Bapa, adalah doa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan membahas pertanyaan ini ya, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 1 ayat ke-16 ya. Saudara, dalam terjemahan lama dikatakan begini saudara. Kenapa saya mengambil terjemahan lama? Karena terjemahan lama itu identik sama dengan aslinya ya. Kata apa yang identiknya, yaitu kata kuasa. Dalam Roma 1 ayat ke-16 dikatakan begini. Karena tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu, karena ia itulah suatu kuasa Allah yang mendatangkan selamat kepada tiap-tiap orang yang percaya, terutama sekali kepada orang Yahudi dan kepada orang Gerika juga. Nah saudara, tema kita pada saat ini adalah Injil menyelamatkan umat manusia, jiwa umat manusia dalam perang ini, bukan perjanjian lama ya. Tujuannya saudara adalah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengajarkan Injil kepada umat manusia dalam perang ini, bukan perjanjian lama. Karena antara perjanjian lama dengan Injil dua kata yang berbeda, dan situasinya pun berbeda, dan cara prakteknya pun berbeda. Nah saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus ya, kita akan membahas pertanyaannya minggu lalu adalah bagaimana Injil dapat menyelamatkan jiwa manusia dalam corona ini. Saudara, pertanyaan ini menunjukkan kepada kita bahwa antara Injil dengan perjanjian lama itu ada perbedaan yang signifikan. Kenapa ada perbedaan? Dan perbedaan itu saudara, yang membuatnya itu Allah sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa yang membuat itu adalah Allah sendiri? Yaitu kita bisa membacanya dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Ayat 31 dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yeremia, aku akan mengadakan perjanjian baru, tidak seperti ya perjanjian yang aku berikan di Gunung Sinai. Apa yang Allah berikan di Gunung Sinai kepada bangsa Israel? Yaitu 10 hukum atau perjanjian lama. Nah saudara, kita akan membahas pada saat ini tentang ya bagaimana Injil dapat menyelamatkan jiwa manusia dalam corona ini. Saudara, sebelum kita akan menjelaskannya lebih dalam, kita akan membahas tentang kata Injil. Saudara, Injil itu adalah bahasa Yunani Evangelion, yaitu dua kata digabung menjadi satu atau disebut dengan kata majemuk, yaitu dari kata Eu yang artinya baik dan Angelia artinya kabar, berita atau pesan. Nah, kalau digabung Eu dengan Angelia berarti Evangelion yang artinya adalah kabar baik atau pesan yang baik atau pesan yang sangat baik. Ya, berita yang sangat baik. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sangat baik, saudara? Yang berhubungan dengan pertanyaan kita, bagaimana Injil dapat menyelamatkan umat manusia, jiwa umat manusia dalam perang ini? Poin yang pertama, saudara, karena Injil itu adalah kuasa Allah. Dijelaskan dalam terjemahan lama, itu kuasa Allah. Beda dengan kekuatan, ya. Kekuatan itu terbatas, tapi kuasa Allah itu dalam bahasa Yunani, kuasa Allah itu adalah dunamis. Nah, saudara, kata dunamis adalah akar katanya etimologi dari kata dunamai. Dunamai artinya dapat sanggup mampu, ya, dapat sanggup mampu. Nah, kalau arti dunamai adalah dapat sanggup mampu, kemudian berarti kata dunamis adalah kuasa, ya, kuasa atau mujizat yang maha kuasa. Jadi beda dengan kekuatan, saudara. Yaitu kekuatan dunamis itu lebih kuat daripada kekuatan. Jadi dunamis ya bahasa Yunaninya. Nah saudara, pertanyaannya adalah
bagaimana bisa Injil disebut dengan kuasa Allah? Karena Injil itu mampu menyelamatkan jiwa manusia, ya. Nah, itulah sebabnya disebut dengan kuasa Allah. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, saudara, mengapa Injil itu dapat menyelamatkan jiwa manusia? Yang kedua adalah Injil itu juga disebut dengan perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara, menjelaskan kepada kita bagaimana Roh Kudus bekerja kepada umat manusia ketika dia melaksanakan Injil itu di dalam kehidupannya setiap hari. Itu disebut Injil adalah perjanjian baru, ya. Nah, saudara, kemudian Roh Kudus bermanifestasi itu dijelaskan dalam perjanjian baru. Bagaimana orang diselamatkan itu di dalam perjanjian baru. Dan poin yang ketiga, kita akan menjelaskan lebih detail bagaimana Injil itu dapat menyelamatkan jiwa manusia, yaitu dijelaskan oleh perjanjian baru. Ada 5, saudara. Yang pertama, saudara, supaya jiwa manusia dapat diselamatkan oleh Injil, pertama dia harus mendengar Roma 10 ayat 17. Kemudian yang kedua, saudara, dia harus percaya bahwa Injil itu dapat menyelamatkan jiwanya. Itu Roma 10 ayat 17, itu mendengar, dari pendengaran itu muncullah kepercayaan itu. Nah, percaya didefinisikan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita melihat. Nah, tapi kita percaya, itulah iman, saudara. Kemudian setelah kita percaya, kita bertobat. Kata bertobat, saudara, di sini dalam arti metanoia dalam bahasa Yunani-nya, yang artinya, saudara, kita harus menghentikan aktivitas dosa, atau kita harus berhenti daripada melakukan dosa. Kenapa kita harus berhenti melakukan dosa? Karena dosa itu adalah transgression in the law. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, dan itu menentang Allah, dan surga tidak menerima dosa itu, saudara. Dan Firdaus tidak dapat menerima dosa itu. Yang dapat menerima dosa itu adalah Tartarus atau nyala api atau neraka. Nah, posisi Anda sekarang ada di mana? Nah, itulah sebabnya melalui acara ini, saudara, diajar bahwa poin yang ketiga, kenapa kita harus bertobat? Karena kita harus hentikan ke aktivitas dosa, dan kita harus hilangkan dosa dari dalam hati nurani kita, ya. Kemudian yang keempat, saudara, sebelum kita dibaptis, kita harus mengakui Yesus sebagai anak-anak yang hidup. Karena dengan pengakuan Yesus mengaku kita di hadapan Bapa di surga, dan kalau kita tidak mengaku Yesus di hadapan manusia, Yesus pun tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Itu dijelaskan dalam Matius 10 ayat 32-33. Kemudian, saudara, kekuatan daripada mengaku adalah Roma 10 ayat 10. Dengan pengakuan kita dapat diselamatkan. Saudara, sebelum kita dibaptis, teknisnya lebih dalam, itu Kisah Rasul pasal 8. Ayat 37, saudara, ketika sida-sida itu melihat air, di sana ada air. Siapa yang mengandalkan aku daripada berbaptis? Apa dikatakan oleh Filipus, saudara? Ya, Filipus bilang jika Tuhan percaya dengan sebelah hati bolehlah. Kemudian apa yang dia jawabnya? Ayat 37, Kisah Rasul 8. Saya percaya Yesus adalah anak Allah. Kemudian 38, keduanya turun ke dalam air. Poin yang kelima, setelah kita mengaku, saudara, kita harus dibaptis. Nah, kata baptis itu dipraktekkan kalau Anda jujur belajar Alkitab. Anda tidak neko-neko belajar Alkitab, Anda tidak berbohong belajar Alkitab, dan Anda jujur belajar Alkitab. Coba Anda baca Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39. Dikatakan di situ, maka keduanya turun ke dalam air. Kata keduanya ini siapa? Yaitu Filipus dan sida-sida itu. Tidak mungkin dua manusia turun di atas baskom, saudara. Tidak mungkin. Dan fakta Alkitab berkata, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 8 di 37, kita ke 38, keduanya turun ke dalam air. Bahasa Yunani adalah eis to hodor, ya. Eis to hodor berarti turun ke dalam kedalaman air, bukan hanya ke dalam air, tapi turun ke dalam kedalaman air. Itulah arti Yunaninya eis to hodor. Saudara, apa yang terjadi? Ayat 39 Kisah Rasul 8, ya. Setelah mereka keluar dari dalam air, pertanyaan saudara adalah, mengapa mereka harus keluar dari dalam air antara Filipus dan sida-sida itu? Mengapa mereka berdua harus turun ke dalam air? Karena sebelumnya mereka turun ke dalam air. Dan setelah ayat 39, mereka keluar dari dalam air karena Filipus telah selesai membaptiskan sida-sida itu, maka mereka keluar dari dalam air. Itulah, saudara, fakta Alkitab. Nah, saudara, setelah kita dibaptis, saudara, poin yang kelima, kita dibaptis. Apa yang terjadi, saudara? Maka kita diselamatkan. Kata diselamatkan itu dikatakan bahasa Yunani adalah soterian. Soterian artinya kita dibebaskan, ya. Kita diasingkan, kita diselamatkan, ya. Kita diselamatkan, kita dibebaskan, nah, dan kita
dibicarakan oleh Allah. Mengapa? Karena yang soteria itu adalah kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari kutuk dosa, kita dibebaskan dari maut yang kekal itu, yaitu ketika kita dibaptis. Mengapa Injil itu disebut menerangkan kuasa Allah? Karena dalam baptisan itu kuasa Allah bekerja. Dan di dalam baptisan itu sebagai kuburan air itu, dan disebut juga baptisan itu, di dalam air itu kuasa Allah bekerja. Itu namanya saudara, itu roh kekal, roh yang kekal. Dan roh Allah bekerja di dalam air itu untuk apa? Untuk menyucikan, untuk membersihkan hati nurani kita dari dosa yang sebelumnya kita lakukan sebelum kita bertobat. Nah, setelah kita dalam air, Roh Kudus bekerja menyucikan hati nurani kita, mencuci hati nurani kita dengan Allah. Alatnya apa? Darah Kristus. Bagaimana kita tahu? Dijelaskan dalam kisah Ibrani 9:14. Darah Kristus itu menyucikan daripada segala dosa kita, tetapi harus terjadi di dalam air, di dalam kubur air itu. Alkitab Perjanjian Baru tidak pernah menjelaskan bahwa Roh Kudus bekerja di luar air itu, tetapi di kubur air itu. Semoga dengan pelajaran ini saudara memberikan pengertian kepada kita bahwa mari kita melihat Alkitab bagaimana rencana kekal Allah terhadap jiwa manusia, bahwa inilah Injil yang dapat menyelamatkan jiwa manusia dalam perlombaan ini, bukan perjanjian lama. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa saudara. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menjelaskan kepada kami melalui firman yang begitu Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau mengaruniakan firman-Mu kepada kami, dan firman menjelaskan kepada kami bagaimana jiwa kami aman di dalam dunia ini ketika kami diselamatkan oleh Injil itu. Terima kasih Bapa, ketika kami mati, kami berada di Firdaus karena kami percaya ketika kami mentaati Injil-Mu, kami dikuduskan oleh kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami bawa doa kepada. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Tuhan berkati.